Banyak sekali juga manfaatnya Bapak Ibu kalau menulis. Itu selain menjadi media promosi diri dan institusi, menulis itu menjadi bagian dari bagaimana kita mempromosikan lembaga kita. Misalnya Bapak Ibu punya karya, maka Bapak Ibu tidak hanya dikenal Bapak Ibu sebagai penulis, tetapi Bapak Ibu juga dikenal sebagai dosen dari Universitas Islam Madura. Maka kalau buku kita sudah terdistribusi secara nasional, maka secara otomatis kita sudah menjadi bagian dari promosi institusi kita atau lembaga kita. Kemudian dua, meningkatkan kapasitas keilmuan. Jadi menulis itu Bapak Ibu karena diiringi dengan membaca yang kuat, maka secara otomatis dapat meningkatkan kompetensi kita, dapat meningkatkan kapabilitas kita. Maka Bapak Ibu selain mengikuti seminar, mengikuti workshop, mengikuti pertemuan ilmiah, untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita bisa didukung dengan menulis. Semakin banyak Bapak Ibu menulis, maka semakin banyak bahan referensi, bahan bacaan yang Bapak Ibu temukan. Kemudian menghindari kepikunan juga. Jadi orang menulis itu selain menggerakkan tangannya, tapi juga ia menggerakkan pikiran-pikirannya, yang memungkinkan itu akan meminimalisir penuaan atau kepikunan. Dapat meningkatkan kualitas diri kita. Mendapatkan royalti dan kum atau nilai untuk jabatan akademik itu pasti. Kalau buku referensi 40, kalau buku ajar 20, kalau buku monograf 20. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung ketika misalnya mau naik pangkat atau sudah jatahnya naik pangkat, maka dengan karya-karyanya sudah insya Allah cukup. Kalau bukunya misalnya ada 5 saja, maka kalau dikalkulasi satu buku 40 kum, ya sudah 200 kum. Ditunjang dengan penelitian yang lain atau artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal, ya insya Allah sudah cukup. Sehingga ketika naik pangkat saja, tidak usah bingung. Misalnya mau naik pangkat baru bingung mau nulis buku, mau naik pangkat bingung mau nulis artikel. Tapi dengan kebiasaan kita menulis itu, maka ketika sudah waktunya naik pangkat ya sudah tinggal naik saja. Kemudian sebagai media untuk naik pangkat, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk warisan peradaban. Itu sedikit atau sekelumit dari manfaat menulis. Dan banyak sekali manfaat-manfaat yang lain yang mungkin Bapak Ibu bisa jadikan sebagai referensi untuk memotivasi kita untuk menulis. Kemudian meningkatkan jaringan juga, meningkatkan jaringan atau networking kita di dalam menghasilkan karya-karya buku itu sendiri. Bapak Ibu, ada 8 prinsip yang mungkin bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam menulis buku itu. Mungkin ini bisa jadikan sebagai landasan Bapak Ibu atau pijakan dalam menulis. Itu yang pertama adalah jadikan menulis itu sebagai kewajiban. Wajibkan bahwa menulis itu kewajiban kita sebagai seorang dosen. Kalau tidak dilakukan berarti dosa bagi diri kita sendiri. Jadi itu harus ditanamkan. Jadi bagaimana menjadikan menulis itu sebagai sebuah kewajiban. Kewajiban kita menyebarluaskan, kewajiban kita melakukan pembelajaran. Jadi kalau kita punya buku, ya paling tidak buku-buku kita yang akan dijadikan sebagai rujukan oleh mahasiswa. Karena menjadi pendamping mata kuliah. Terutama di masa-masa misalnya kuliah online, maka bagaimana buku itu menjadi referensi utama mahasiswa di dalam mempelajari bidang ilmu yang dipelajari. Kemudian yang kedua adalah melatih berpikir. Jadi semakin banyak kita menulis, maka pikiran-pikiran positif kita itu akan semakin meningkat, akan semakin kuat. Pikiran-pikiran baik itu akan semakin kuat. Karena semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang paham, maka ia akan semakin berpikir positif tentang banyak hal. Jadi bisa ditandai, orang yang selalu berpikir positif, maka biasanya ia suka menulis atau suka membaca. Karena pengetahuannya selalu terbangun dengan pikiran-pikiran yang baik. Kemudian yang kedua, menjadi penghidupan baik secara materi atau imateri.
baik misalnya royalti, berkaitan dengan royalti, berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan yang tadi saya sampaikan. Kemudian menulis itu juga bisa menjadi bagian dari perjuangan kita, perjuangan pengembangan ilmu pengetahuan, menjadi bagian dari jihad kita. Itu menulis itu juga bisa menjadi bagian dari kita berjihad untuk pengembangan ilmu pengetahuan ke depan. Kemudian menulis bisa dijadikan sebagai prinsip personal branding atau branding diri kita atau promosi diri kita. Jadi kalau kita mau menekuni dunia kepenulisan, maka jadikan menulis itu sebagai bagian dari personal branding. Kemudian menjadikan penulis itu adalah sebuah warisan, berbagi kebaikan dan membangun peradaban. 8 prinsip ini yang selama ini saya pegang, Bapak Ibu. Sehingga dengan prinsip-prinsip ini maka kita dipaksa untuk selalu menulis, untuk selalu melahirkan karya. Insya Allah saya paling tidak 1 tahun itu paling tidak ada 5 buku yang bisa saya tulis atau saya terbitkan. Karena setiap hari memang diusahakan untuk menulis. Paling tidak artikel ada 3-5 artikel yang dipublikasikan. Kemudian ada 10 atau 15 opini yang diterbitkan atau dipublikasikan di media atau koran dan seterusnya. Jadi target-target begitu menjadi prinsip kita untuk menjadikan kita terus produktif. Jadi apa yang kita tanamkan dalam prinsip ini menjadi motivasi kita, menjadi semangat kita untuk terus bisa melahirkan karya. Sebagai kewajiban sampai menjadikan bahwa kita hidup ini harus produktif. Kita hidup itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan potensi yang kita miliki, misalnya shred kuliah atau hasil penelitian, itu bisa kita maksimalkan untuk dijadikan buku atau dijadikan karya. Karena kita punya waktu yang sama, kita punya kesempatan yang sama, kita punya ruang yang sama. Kita sama memiliki waktu 24 jam. Tapi kenapa masih ada orang yang lebih produktif dari kita? Itu jadikan sebagai motivasi kita untuk bisa melahirkan karya-karya